Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 berjumlah 5 orang, yang ada saya Ahmad Julbudin Fatke, ada Vina Khairatun Hisan, ada Zahra Ramadhani Wadana, ada Yohan Anjar Rinzani, ada Dwi Citrawati. Kami akan mempresentasikan perencanaan pondasi tiang pancang. Next. Untuk data-data umumnya, di sini gedung perkantoran. Untuk lokasinya di Kota Yogyakarta. Jumlah lantai 6 lantai. Untuk struktur bangunannya lantai beton bertulang. Kemudian tinggi gedung di sini 21,6 meter. Untuk lebar gedung 28,5 meter. Untuk panjang gedungnya 40 meter, tinggi tiap lantai 4,4 meter. Spesifikasi material. Sini untuk beton dengan mutu 35 MPa. Kemudian tulangan baja polos dengan mutu baja FJ sama dengan 240 MPa. Kemudian beton tile untuk pondasi tiang pancang dengan mutu FJ 20 MPa. Next. Dimensi struktur. Untuk kolom di sini dimensi menggunakan 600 kali 600 mm. Kemudian jumlah tulangannya 14 dengan diameter 16. Kemudian untuk jumlah sengkang tumpuannya di sini 1,5 dengan diameter 10 dan untuk jaraknya 100 mm. Kemudian sengkang lapangan di sini diameternya 10 dengan jarak 150 mm. Untuk platnya ada 2 tipe plat. Untuk plat yang pertama, plat lantai dengan tebal 120 mm. Kemudian ada plat atap dan dengan tebal sama, yaitu 120 mm. Untuk balok di sini dimensi balok 250 kali 400 mm. Kemudian jumlah tulangan tumpuan atas 6 dengan diameter 19. Untuk yang bawah 3 dengan diameter 19. Kemudian tulangan untuk jumlah tulangan lapangan di atas ada 3 dengan diameter 19. Dan untuk yang bawah jumlahnya 6 dengan diameter 19. Kemudian sengkang tumpuan sini dengan diameter 10 dengan jarak 100 mm. Untuk sengkang lapangannya diameter 10 dengan jarak 150 mm. Next. Next. Berikut gambar gedung perkantoran dengan 6 lantai. Ini gambar tampak gedung perkantoran. Kemudian untuk gambar untuk denanya ini. Kemudian ada potongan gedung perkantorannya. Pembebanan gempa. Next. Berikut contoh perhitungan pembebanan struktur pada lantai 1. Next. Berikut tabel hasil perhitungan pembebanan struktur. Untuk lantai 1 sampai lantai 5, beban hidup dan beban matinya sama. Untuk beban hidupnya 643.719,74 kN. Kemudian untuk beban matinya
199.165,25 kilonewton. Totalnya beban hidup dan beban matinya 842.884,99 kg per meter. Kemudian untuk lantai 6-nya beban hidup 624.245,18 kilonewton. Untuk beban matinya 198.185 kilonewton. Untuk beban totalnya 822.430,18 kg per meter. Kemudian atap, untuk beban hidup atap 324.120,15 kilonewton. Kemudian beban matinya 95.128,8 kilonewton. Untuk beban totalnya 419.248,95 kg per meter. Untuk hasil total keseluruhannya 5.456.104,1 kg per meter. Next. Penentuan respons spektrum. Berdasarkan website berikut, didapat hasil respons spektrum untuk daerah Yogyakarta sebagai berikut. Untuk PGA sama dengan 0,548. Untuk SS sama dengan 1,272. Untuk S1 sama dengan 0,462. Dari data tersebut dapat diketahui nilai-nilai lain dari perhitungan berdasarkan SNI 1726 tahun 2019. FA sama dengan 1,0, FV sama dengan 1,538, SMS sama dengan 1,27, SM1 sama dengan 0,71, SDS sama dengan 0,85, SD1 sama dengan 0,47. Sehingga dengan tipe bangunan gedung perkantoran di daerah Yogyakarta yang terletak jauh dari pantai dengan klasifikasi tanah diasumsikan sebagai tanah sedang dengan kategori resiko 4B. Next. Kemudian untuk analisa struktur dilakukan dengan menggunakan bantuan program SAP 2000. Next. Berikut untuk gambar portal 3D gedung perkantoran dengan menggunakan SAP 2000. Oke, next. Analisa struktur atas dilakukan dengan program SAP 2000 dengan asumsi pertahanan jepit-jepit agar tidak terjadi pergeseran pada struktur. Beban mati terdiri dari berat tiap plat lantai dari lantai 1 sampai lantai 6, serta lantai atap yang telah dihitung pada bab pembangunan struktur. Beban gempa dihitung berdasarkan berat dan ketinggian masing-masing lantai yang kemudian dimasukkan ke tiap portal masing-masing lantai. Input beban gempa dilakukan terhadap dua arah, yaitu arah melintang atau sumbu X dan arah memanjang atau sumbu Y. Semakin tinggi lantai, maka beban gempa tiap portalnya, baik arah melintang ataupun arah memanjang, akan semakin besar. Dari hasil output joint reaction dengan SAP 2000 diperoleh gaya-gaya dalam maksimum pada tiap titik kolam akibat kombinasi beban envelope atau yang diambil sebesar untuk beban aksialnya adalah 1957 kN. Kemudian untuk momen arah X-nya ditemukan hasil 210,34 kN. Untuk momen arah Y-nya ditemukan hasil 141,65 kN. Oke, next. Ya, berikut adalah untuk hasil output running SAP 2000 dari tugas kami. Untuk yang sebelah kiri ini adalah gambar untuk axial force. Kemudian yang bagian tengah ini ada gambar dari shear force.
Untuk yang gambar sebelah kanan adalah untuk gambar momennya. Oke, next. Kemudian ini adalah tabel hasil running output SAP 2000 dari perhitungan kami. Untuk tabel yang digunakan adalah tabel F3, M2, dan M3 seperti yang diwarnai kuning sebagai berikut. Oke, next. Selanjutnya adalah perencanaan pondasi tiang. Menggunakan sounding test result pada proyek perkantoran lokasi Sedan, Sariharjo, Ngagrek, Kabupaten Sleman, tes nomor 1 dan level tanah setempat. PT Bawat Pratama Indonesia dipercayakan oleh PT Verco untuk melakukan penyelidikan tanah pada wilayah proyek pembangunan gedung perkantoran. Penyelidikan tanah dilakukan dengan metode Continuous Penetration Test atau CPT yang biasa disebut dengan sondir pada satu titik dengan kapasitas sondir 5 ton. Desain pondasi tiang pancang. Berikut adalah tabel klasifikasi pondasi berdasarkan gaya terjadinya. Tipe pondasi 1 FZ 0 sampai 650, MX 4,04, MY 4,08, banyak pondasi 21 buah. Lalu pondasi tipe 2 FZ 651,900, MX 210,34, MY 141,56, banyak pondasi 9 buah. Lalu tipe pondasi 3 FZ 901 sampai 1957, MX 141,3, MY 123,91, banyak pondasi 12 buah. Data perencanaan tipe pondasi 3. Bahan struktur kuat tekan beton 30 MPa, tegangan leleh baja tulangan lentur 400 MPa, tegangan leleh baja tulangan geser 280 MPa. Dimensi pondasi tiang pancang, diameter tiang pancang 40 cm, berat volume tanah 16,83 kN per meter kubik, sudut gesek 6 derajat, kedalaman tanah 18 meter. Momen dan gaya geser rencana berat bangunan didapat dari output SAP 2000 P sama dengan 1957 kN. Selanjutnya adalah analisa kapasitas dukung dengan metode Meyerhof. Pertama adalah kapasitas dukung ujung tiang kise 60 kg per cm persegi. AP didapat 1256 cm persegi. KP adalah KC kali AP sebesar 753,6 kN. Kedua adalah kapasitas dukung selimut tiang JHP 1233 kg per cm persegi dengan A 126 cm, maka QS berdasarkan JHP dikali AS hasilnya adalah 1553,58 kN. Yang ketiga adalah kapasitas dukung izin ultimate tiang QA dari QP per SF ditambah QS per SF, maka didapat QA 561,118 kN. Keempat adalah estimasi jumlah tiang N didapat 3,5. Namun jumlah tiang yang direncanakan adalah sebanyak 6 tiang. Kelima adalah jarak antar tiang S ke A dengan jarak 2D kurang dari sama dengan S kurang dari sama dengan 2,5D, di mana D adalah dimensi tiang pancang yang diketahui dari perencanaan D sebesar 400 mm. Maka S didapat 1000 mm. Lalu jarak antar tiang ke tepi pile cap S1 kurang dari sama dengan 1,25D, di mana D adalah dimensi tiang pancang 400 mm, maka S1 dapat ditentukan berjarak 500 mm. Selanjutnya adalah analisis distribusi beban ke tiang. Data beban pile cap, kuat tekan beton 30 MPa, kuat leleh beban baja tulangan deform 400 MPa, kuat leleh baja tulangan polos 280 MPa, berat beton bertulang 24 kN per meter kubik. Data dimensi pondasi lebar kolom arah Y di arah X 0,6 meter, lebar kolom
kolom arah Y 0,6 meter, jarak tiang panjang tepi terhadap sisi luar beton 0,5 meter, tebal pile cap 0,7 meter, tebal tanah di atas pile cap 1 meter, berat volume tanah di atas pile cap 16,83 kN per meter kubik, posisi kolong dalam 40, tepi 30, sudut 20, maka posisi kolong adalah 40. Gaya aksial kolong akibat beban terfaktor 1957 kN. Momen arah X akibat beban terfaktor 141,7 kN. Momen arah Y akibat beban terfaktor 123,91 kN. Tahanan aksial tiang panjang 561,12 kN. Jadi, analisis kelompok tinggi yang untuk tipe pondasi 2 digunakan diameter 40 cm dengan jumlah 4 tiang. Beban yang diterima tiang pada tiang panjang LX 2 meter dan LY 3 meter. Maka beban-beban di atas kelompok tiang adalah sebagai berikut. Beban aksial sebesar 1957 kN, berat pile cap 115,2 Newton, berat tanah di atas pile cap 100,98 kN. Maka berat total adalah berat aksial ditambah 1,2 W ditambah 1,2 berat tanah di atas pile cap adalah 2.216,42 kN. Jumlah tiang panjang N 3,9 lebih kecil dari 6 tiang, maka jumlah tiang yang dibutuhkan di awal masih memenuhi ketentuan sebanyak 6 tiang. Berikut adalah tabel data susunan tiang yang diperoleh dari jarak antar pile apsis tiang terhadap pusat pile cap dengan jumlah tiang N sama dengan 6 dan sigma X kuadrat sama dengan 6 kali 0,5 kuadrat sama dengan 1,5 meter. Lalu untuk sigma Y kuadrat sama dengan 4 kali 1 kuadrat sama dengan 4 meter. Untuk nilai MX dan MY diperoleh dari hasil program SAP 2000. Untuk MX sama dengan 141,73 kN, nilai MY sama dengan 123,91 kN, dan nilai PU total sama dengan 2.216,42 kN. Untuk perhitungan persebaran gaya tekan pada tiap tiang panjang, digunakan rumus sebagai berikut dan diperoleh nilai besaran gaya yang diterima tiang panjang sebesar untuk nilai tiang panjang nomor 1, P1 sama dengan 363,53 kN, untuk P2 sama dengan 446,14 kN, untuk P3 sama dengan 410,71 kN, P4 sama dengan 328,1 kN, P5 sama dengan 292,67 kN, dan P6 sama dengan 375,28 kN. Maka pondasi yang menerima beban terbesar adalah P2 dengan gaya yang diterima sebesar 446,14 kN. Next. Lalu untuk analisis kapasitas kekuatan tiang, diperlukan pemeriksaan syarat kapasitas tiang panjang terhadap beban yang dipikul. Yang pertama, kapasitas per unit tiang panjang. Besaran gaya yang akan diambil adalah nilai terbesar yang terletak pada tiang panjang P2 sama dengan 446,14 kN dengan syarat Pmax harus kurang dari VA. Dengan hasil Pmax sama dengan 446,14 kN kurang dari VA 561,118 kN, sehingga mengandung arti bahwa beban maksimal yang diterima oleh satu tiang masih berada di bawah batas izin tanah. Lalu yang kedua adalah kapasitas kelompok. Di sini menggunakan parameter efisiensi kelompok tiang panjang dengan notasi EG dengan persamaan sebagai berikut. Diketahui nilai M sama dengan 3, nilai N sama dengan 2, D sama dengan 0,4 meter, jarak S sama dengan 1 meter, dan nilai θ sama dengan 21,8 derajat. Sehingga efisiensi kelompok tiang panjang EG diperoleh nilai sebesar 0,717. Jadi untuk persyaratan kapasitas kelompok adalah N kali HA kali EG harus lebih besar daripada PU total.
dan diperoleh nilai 2415,239 kN lebih besar daripada 2216,42 kN. Hal ini mengandung arti bahwa kapasitas kelompok tiang panjang sebesar 2415,239 kN yang direncanakan tereduksi sebesar 71,7% dan masih lebih besar dari beban yang dipikul, sehingga pondasi tiang panjang yang direncanakan kuat memikul beban yang direncanakan. Next. Selanjutnya, berikut merupakan gambar tanpa antas pondasi. Untuk sebelah kiri merupakan pondasi tipe 1 dengan dimensi 1 kali 2 meter dengan jumlah tiang 2 buah. Untuk yang sebagian tengah tipe 2 dengan dimensi 2 kali 2 meter dengan jumlah tiang 4 buah. Dan untuk sebelah kanan merupakan pondasi tipe 3 dengan diameter 2 kali 3 meter dengan jumlah tiang panjang sebanyak 6 buah. Next. Selanjutnya, perbandingan kapasitas dukung tiang. Perhitungan kapasitas dukung tiang bor dilakukan dengan menggunakan 3 beban aksial yang berbeda, yang diperoleh dari SAP 2000 dengan ukuran diameter yang sama, yaitu 40 cm pada kedalaman 18 meter. Dengan KC sebesar 60 kg per cm kuadrat, dan safety factor untuk kapasitas dukung ujung tiang sejumlah 3, dan kapasitas dukung selimut tiang sejumlah 5. Berikut merupakan tabel kapasitas dukung tiang yang telah diperhitungkan sebelumnya. Dapat dilihat bahwa nilai kapasitas daya dukung tiang dan jumlah tiang lebih besar didapat dari pondasi tipe 3. Next. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan analisis perhitungan daya dukung pondasi, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dari 3 alternatif tipe pondasi yang direncanakan digunakan alternatif tipe pondasi ketiga dengan 6 buah tiang panjang berdiameter 40 cm dengan kapasitas dukung izin sebesar 561,118 kN. Yang kedua, hasil perhitungan kapasitas dukung kelompok tiang panjang didapat sebesar 2.415,24 kN, di mana kapasitas dukung tersebut masih kuat untuk menahan gaya PU total sebesar 2.216,42 kN, sehingga pondasi yang direncanakan aman digunakan. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.